saya sangat tertarik dengan sistem pengajiannya. Disampaikan dengan cara bacaan, makna, dan keterangan. Menurut saya mudah diterima bagi orang yang awam seperti saya, awam terhadap agama. Apalagi nasihat-nasihatnya atau doktrin-doktrinnya disampaikan dengan cara pahit madu, diulang-ulang. Sehingga kalaupun hari ini tidak bisa masuk, insya Allah di yang lain nasihatnya bisa masuk. Karena nasihat itu selalu diulang-ulang. Sehingga saya sampai mempunyai kepahaman jamaah yang sangat kuat. Kalau jamaah, surga. Enggak jamaah, neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal islama nuran hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saya masuk menjadi anggota Islam Jamaah itu bulan Agustus tahun 1988, yang sebelumnya saya beragama Katolik. Maklum, keluarga saya itu terutama dari istri saya itu agamanya Nasrani. Sampai sekarang satu-satunya yang masuk Islam baru istri saya. Mengapa saya tertarik mengikuti kegiatan atau masuk menjadi warga Islam Jamaah? Karena saya sangat tertarik dengan sistem pengajiannya. Disampaikan dengan cara bacaan, makna, dan keterangan. Menurut saya mudah diterima bagi orang yang awam seperti saya, awam terhadap agama. Apalagi nasihat-nasihatnya atau doktrin-doktrinnya disampaikan dengan cara pahit madu, diulang-ulang. Sehingga kalaupun hari ini tidak bisa masuk, insya Allah hari yang lain nasihatnya bisa masuk. Karena nasihat itu selalu diulang-ulang. Sehingga saya sampai mempunyai kepahaman jamaah yang sangat kuat. Kalau jamaah, surga. Enggak jamaah, neraka. Jamaah itu Islamnya sah. Kalau tidak jamaah, Islamnya tidak sah, berarti kafir. Jamaah, amalannya sah. Kalau tidak jamaah, amalannya tidak sah. Kepahaman saya seperti itu. Karena apa? Nasihat-nasihatnya, doktrinnya diulang-ulang, berulang kali, sehingga benar-benar sampai bisa menghujam di lubuk hati yang paling dalam. Saya sebagai pendoktrin juga begitu. Setiap saat saya menyampaikan nasihat, ya sebagaimana para penasihat di Islam Jamaah. Para penasihat di Islam Jamaah, kalau tidak memperkuat nasihatnya Bapak Imam di Islam Jamaah, itu dianggap hanya ngoyoworo, bukan nasihat namanya. Oleh karena itu, nasihat para penasihat itu selalu mengulang-ulang, termasuk kitab yang disampaikan atau himpunan-himpunan yang disampaikan, himpunan-himpunan yang disampaikan di Islam Jamaah itu hanya diulang-ulang itu saja. Sehingga walaupun saya sudah 32 tahun mengikuti kegiatan di Islam Jamaah, kebodohan saya itu tidak hilang, kepintaran saya tidak tambah. Karena apa? Ilmunya hanya itu saja, diulang-ulang. Himpunan itu setiap selesai diulangi lagi, termasuk nasihat-nasihatnya ya hanya diulang-ulang seperti itu, sampai hafalah itu nasihatnya. Mau tanya nasihat apa saja, insya Allah saya hafal itu. Perlu kami sampaikan bahwa saya hijrah atau meninggalkan Islam Jamaah karena ketaatan saya melaksanakan dan mensosialisasi paradigma organisasi yang berada di Islam Jamaah
ternyata dipandang kurang menguntungkan. Dianggap pemahaman saya sudah menyimpang, sehingga saya dipersekusi dengan berbagai macam bentuk persekusi. Setelah saya hijrah dari Islam Jamaah yang sudah saya tekuni selama hampir 32 tahun lamanya, itu antara lain, satu, saya dikeluarkan dari jabatan, semua jabatan atau dakwaan yang ada di Islam Jamaah secara sepihak, tanpa pemberitaan lebih dahulu. Yang kedua, walaupun masih ada hubungan darah, seolah-olah saya diputuskan hubungan kekeluargaannya. Yang ketiga, saya difitnah, bahkan mendapatkan perlakuan fisik. Untung saja tidak kena, karena saya dilempari batu, anak saya juga dilempari batu, alhamdulillah tidak kena. Itu berulang kali. Selanjutnya kami juga digeruduk oleh seluruh jamaah kelompok kami sampai 4 kali, insya Allah 4 kali. Saya juga dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan tanah saya yang digunakan untuk Islam Jamaah. Terus saya juga diusir dari masjid yang selama ini saya gunakan untuk kegiatan ibadah. Padahal masjid itu yang insya Allah ini bukan istilahnya mengada-ada, yang memikirkan, yang memberikan kontribusi juga termasuk banyak, itu saya. Pemikiran terutama, pemikiran dan tenaga itu saya. Namun saya tahu-tahu diusir dari kegiatan masjid. Kemudian jamaah tidak mau lagi makmum dengan saya dan sekeluarga. Padahal saya adalah imam masjid di kelompok saya. Pada saat sholat tarawih pun, itu dalam satu masjid dilakukan 2 kali. Yang pertama itu saya dan keluarga. Yang kedua itu teman-teman saya yang masih ada di Jukam. Selagi yang imam itu saya dan keluarga, teman-teman yang masih ada di Jukam itu tidak satu pun yang mau. Bahkan sudah ada kejadian begini, saya mengimami sholat ngasar, sudah 2 rakaat, sudah dapat 2 rakaat, itu saja makmum saya yang masih ada di Jukam itu ditarik, terus di BCI, dan akhirnya membubarkan diri, tidak ikut jadi makmum saya. Itu sudah berulang kali model seperti itu. Dan masih banyak lagi, kalau saya sampaikan insya Allah tidak cukup waktu. Masih banyak lagi persekusi atau perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dari anggota maupun pengurus Islam Jamaah kepada saya dan keluarga. Menurut pandangan saya tentang pemimpin di dalam Islam Jamaah, pemimpin atau amir imam dalam Islam Jamaah itu pegang peranan penting. Sebab pengendali gerakan Islam Jamaah ada di tangan imam. Sedangkan organisasi itu ada di bawah tangan keimaman. Yang mempunyai harta, massa adalah keimaman. Yang mau mengarahkan dan akan digunakan untuk apa? Harta dan massa jamaah itu sangat tergantung keimaman. Termasuk organisasi pun itu adalah milik imam, yang semua hasil musyawarah itu hanya merupakan draft saja sebelum ditetapkan atau disetujui oleh keimaman. Oleh karena itu menurut pandangan kami, keimaman itu sangat berperan
dalam Islam Jamaah. Sedangkan menurut pandangan kami pribadi, yang dimaksud amri minkum atau amir itu adalah ya pemerintah itu, karena ya beliaulah yang mempunyai kekuasaan, mempunyai wilayah, dan mempunyai tanggung jawab besar terhadap kelancaran ibadah kami. Misalnya dalam urusan ibadah haji, itu pasti ada bantuan atau sangat tergantung oleh pemerintah, tidak tergantung kepada imam jamaah. Setelah saya keluar dari Islam Jamaah bersama-sama dengan keluarga besar kami, ada sekitar 22 kepala, rasanya enak sekali, plong, ternyata jauh dengan apa yang disampaikan oleh pengurus Islam Jamaah. Pengurus dan Royah Islam Jamaah mengatakan kalau sudah keluar dari Islam Jamaah itu, kamu mau makan apa? Hidupmu deblek. Ternyata tidak terjadi. Saya di mana-mana, alhamdulillah diterima dengan baik, sehingga saya merasa mempunyai saudara yang lebih banyak dan lebih baik daripada saudara saya yang ada di Islam Jamaah. Ketika saya pengajian di luar kota, ditempatkan di hotel terbaik, kelas terbaik gitu, di salah satu kota di Jawa Timur. Di Jogja juga demikian, sambutan yang saya ikuti pengajian itu sangat luar biasa. Masyarakat sekitar di sini menerima kami sekeluarga juga sangat baik, sehingga saya suatu saat diminta untuk ceramah sana, ceramah sini, ngisi pengajian sana, pengajian sini, bahkan jadwal khotbah itu aja sangat-sangat padat. Dan alhamdulillah saya di sini sebagai RW, maka setiap ada orang yang punya kerja, insya Allah saya diminta untuk istilahnya memberikan sambutan. Tadi pagi saya juga memberikan sambutan sebagai ucapan selamat datang atau Pambagyo Harjo kalau bahasa Jawanya di kematian salah seorang anggota masyarakat kami.